Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Kita diberkati oleh Tuhan dan kita akan awali dengan satu firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini, kami boleh duduk di tempat ini untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk kami fokus hanya kepada Tuhan, fokus hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini umat-umat-Mu di hadapan-Mu hari ini. Kami siap diberkati oleh Tuhan, kami siap menerima mujizat dari Tuhan. Hari ini dalam ibadah yang kedua kami percaya Engkau hadir dan Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kehadiran-Mu lewat setiap mujizat yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai langkah mereka, bawa mereka ke tempat ini bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan hati kami, tubuh jiwa roh kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga selesainya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Sungguh Tuhan kami rindu, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk Bapakku pintar, layakkan setiap kami, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu
ini doa kami, ini kerinduan kami. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih, kami rindu lebih mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku. Mari layakan setiap kami rindu Tuhan. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Kita berdiri bersama-sama dan kita sembah Tuhan. Dia Allah yang baik, mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Oh, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik. Sudah memberkati setiap hidup kami, sudah menolong kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari katakan bersama-sama, bertemu muka, bertemu muka dengan Tuhan, menenggelamkan kami di dalam kasih-Mu.
setiap kami. Tuhan bawa setiap kami menikmati hadirat-Mu, mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami memuliakan-Mu. Allah gunung batu kami, pertolongan kami. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, layak dipuji, layak disembah, layak Tuhan, layak Tuhan. Haleluya. Oh, sebab Tuhan adalah kekuatan kami, sebab Tuhan adalah gunung batu kami, sebab Engkau adalah pertolongan kami, melayakkan kami. Haleluya. Oh, sungguh Tuhan, bukan dengan kekuatan kami dapat menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami dapat menjalani hidup kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami puji. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Sungguh kami tak mampu, kami berseru Tuhanlah kekuatan kami. Engkaulah kuatku, yang setia menopang kami, yang menopangku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari bersama-sama katakan di hadirat Tuhan. Engkaulah kuatku, yang setia menopang hidup kami, yang menopangku. Ku pandang wajah, kami berseru Tuhan, pertolongan kami, pertolonganku datang dari pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan, sungguh Tuhan harapan dalam
Sungguh Tuhan, Tuhan yang setia pegang tangan kami. Kau tidak pernah melepaskan kami. Sebab itu kami menaruh harap kami lagi. Kami pandang Tuhan, ku pandang wajah. Kami berseru, Tuhan menolong kami. Pegang kami Tuhan, jangan lepaskan. Haleluya, Kaulah harapan. Lagi katakan, ku pandang wajah, amin. Dan Tuhan menolong kami. Datang dari, haleluya, pegang kami Tuhan. Jangan lepas, makasih Tuhan. Kaulah harapan dalam, sungguh Tuhan harapan. Kaulah harapan dalam, Tuhan Kau harapan kami. Dalam hidupku, mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami lebih lagi untuk memuji menyembah Engkau. Kami rindu menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu di detik dan menit ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi mari kita boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, dengan pujian penyembahan untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan mari sama-sama kita angkat tangan. Tanganku ku angkat, haleluya, mensyukur. Terima kasih Tuhan. Kaki melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama-sama di hadirat Tuhan, bersyukurlah kepada-Mu, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak terima kasih Tuhan. Biar yang bernafas memuji di seluruh penjuru bumi, di atas gunung bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur dengan kekuatan kami Tuhan. Kami melompat, haleluya, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersama-sama di hadirat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Sungguh besar kasih setia dan anugerah-Nya dalam hidup kita, sampai kita boleh ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tangan, amin. Tuhan melihat hati kami, rahmat yang
kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetia. Amin, amin, haleluya, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Bahwa untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukur. Bersyukurlah, haleluya, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwa kasih setia Tuhan, kasih setianya. Na 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 na. Sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Kami ada di tempat ini, kami mau menyanyikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sang. Kami menari bagi Tuhan, musik dan tari, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan penyelamat kita, katakan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala. Mari datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan, puji Dia tiuplah sang. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Amin. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah. Mari jemaat yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami menyanyi bagimu, amin. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyanyikan kebaikan Tuhan. Kami menyanyikan kebaikan Tuhan, kami mengangkat pujian penyembahan kami katakan Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan sudah menyenangkan hati kami lewat kesehatan, berkat-berkat berlimpah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami juga mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami rindu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami, bernyanyi dari hati kami untuk-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat, kami rindu Tuhan. Cemerlang bagai emas, ini hidup kami, ini seluruh keberadaan kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kami. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami mau katakan padamu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kami rindu jadi bejana untuk hormat Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ini hati dan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Terima kami Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, layakkan. Kuduskan hingga tulus selalu. Sebab kami mau menyenangkan Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita angkat tangan kita mengarah pada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanmu, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersama seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah hati kami boleh satu, yaitu menyenangkan Engkau. Satu yang kami kejar dalam hidup kami, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian dan penyembahan yang kami berikan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan senantiasa, untuk kami boleh mengejar perkenanan-Mu dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan. Firman-Mu yang senantiasa memimpin, menopang. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam GTM. Lebih mantap lagi, salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, kembali lagi. Di pada kedua ini saya boleh melayani tugas pelayanan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita memasuki satu tema berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Allah. Siapa yang mau berkenan di hadapan Allah boleh lambaikan tangan semuanya. Ya, ini adalah satu tujuan dalam hidup kita yang harus kita kejar senantiasa. Perkenanan Tuhan. Berkenan di hadapan Allah. Mari kita melihat di dalam satu ayat Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan bahwa kita punya Allah yang senantiasa berkenan kita temui. Kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau mungkin kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel mencari Tuhan. Perjalanan Israel harus menemukan Tuhan. Mereka begitu dengan liturgi yang begitu susah ya. Kalau kita baca di dalam imamat kitab bilangan itu sangat susah. Tetapi kita bersyukur oleh karena kehadiran Kristus di dalam kayu salib dan kebangkitannya. Kita beroleh jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk kita beroleh jalan pintas istilahnya ya. Untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Roma 14 ayat yang ke 18. Ini sesuatu ayat yang luar biasa. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini ia akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini adalah ayat nas kita. Kita mudah untuk kita dikenan Tuhan ketika kita datang bersama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan perkenanan itu akan semakin kita rasakan kalau kita melayani Kristus. Bapak Ibu, melayani Kristus itu adalah cara yang harus kita pahami lebih lagi. Ya,
Tidak mudah untuk kita boleh melayani Kristus. Karena kita akan banyak aspek sebenarnya yang kita akan pelajari. Tetapi pagi hari ini akan saya bagikan 3 hal. Bagaimana kita boleh semakin dikenan dalam melayani kita, dalam pelayanan kita kepada Kristus. Yang pertama adalah jaga hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Menjaga hadirat Tuhan di dalam hidup kita, katakan bersama dengan saya 1, 2, 3. Saya mengutip satu ayat di dalam renungan Bapak Gembala beberapa hari yang lalu. 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarikh ayat pasal 17 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kekasih Tuhan, Daud dalam kehidupannya sehari-hari, dia begitu menjaga hadirat Tuhan. Begitu dahsyat, begitu bertanggung jawab dia menjaga kehidupannya di dalam hadirat Tuhan. Mari kita melihat bagaimana perkenanan Allah itu turun atas Daud. Daud mengalami perkenanan Tuhan dan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Kita baca di dalam ayat yang ke-17. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 17. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh, perhatikan. Dalam masa yang masih jauh, ketika Daud dikenan oleh Tuhan, Tuhan menyatakan satu masa yang lebih jauh dari kehidupan Daud saat itu. Bapak Ibu bisa memahami maksud ayat ini? Tuhan memperlihatkan sesuatu yang mungkin belum Daud alami saat itu juga. Bahkan di kalimat berikutnya, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Kalau kita dikenan Tuhan, kalau kita menjaga hadirat Tuhan, kita akan mengerti, Tuhan akan memberikan satu hal yang mungkin masa depan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya, untuk kita boleh menerima masa depan itu dengan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Amin. Kehidupan kita dipenuhi dengan teknologi yang semakin maju. Bahkan ada banyak yang bisa mengganggu untuk kita tidak kehilangan hadirat Tuhan. Sebenarnya kita gampang Bapak Ibu ya. Kadang kalau saya merenungkan ketika bangsa Israel memiliki tabut perjanjian. Tabut perjanjian mungkin hanya ada di dalam ruang Maha Kudus. Memang tabut perjanjian adalah lambang hadirat Tuhan. Tetapi kita tahu hadirat Tuhan tidak hanya di ruang Maha Kudus. Tetapi dimanifestasikannya dengan tiang awan, tiang api. Di sekitar bangsa Israel mereka bisa menemukan hadirat Tuhan. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang mengerti itu. Sebab itu kita sebenarnya mudah sekali dalam kehidupan kita. Untuk kita mengerti hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu ada salah satu keluarga yang cukup dekat dengan kami, dan dia sharing ya, curhat dia. Memang dia mengalami satu perubahan di dalam pekerjaannya yang cukup signifikan, yang membuat akhirnya income-nya dia itu sangat turun drastis ya. Lalu kita sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol, dan dia katakan, kenapa ya jalanku tertutup ini ya, jalan ini tertutup. Akhirnya secara norma apa yang dia kerjakan itu tidak salah. Cara yang dia kerjakan tidak salah, tetapi secara perusahaan, aturan perusahaan apa yang dia kerjakan itu melanggar. Jadi akhirnya oleh perusahaan seolah-olah ditutup
jalannya dia. Ya, ini usaha online, kekasih Tuhan. Tetapi disingkat cerita, di akhir dari sharing itu ada satu kesimpulan yang kami dapatkan, yang dia katakan bahwa, Kak, apakah Tuhan sedang menutup jalan saya yang salah ini untuk saya boleh melakukan hal yang baik? Dan singkat cerita, kekasih Tuhan, berikutnya, telepon berikutnya, tidak lagi curhat sesuatu yang tidak baik. Tetapi dia berkata bahwa benar, bahwa Tuhan sedang menutup caranya yang dia tidak baik, yang dia kerjakan itu. Walaupun secara norma kemasyarakatan tidak salah. Tetapi secara hukum, secara aturan perusahaan itu melanggar. Dan dia tutup. Dan rupanya adalah Tuhan sedang membuka dengan cara yang lain. Kalau tadinya dia adalah orang ketiga, jadi orang pertama itu menerima langsung barang dari pabrik, lalu bekerja sama dengan orang kedua, lalu turunlah ke dia. Nah, rupanya Tuhan membuat dia langsung ketemu dengan orang pertama ini, sehingga ya kita bisa bayangkan mungkin income-nya lebih besar nantinya. Kekasih Tuhan, kadangkala dengan cara seperti itu dia memahami bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Tuhan menyertai dia. Dengan cara-cara yang sederhana, kalau kita merenungkan, kita sebenarnya bisa menemukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan hadirat Tuhan itu terlena. Kita ini adalah tubuh bait sucinya. Dan kalau kita tidak menyadari hadirat Tuhan di dalam hidup kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan ini tidak hanya kepada kita pribadi, kekasih Tuhan, tetapi kepada keluarga kita. Lebih susah lagi kita menjaganya. Tadi saya saksikan sebelum tema ini tersampaikan melalui Bapak Gembala, saya bersaksi beberapa waktu lalu saya marah dengan anak saya, kekasih Tuhan. Biasa kan sebagai orang tua emosi terhadap anak ya. Pulang sampai di rumah, biasa anak-anak bermain, berhamburan gitu ya. Anak saya yang perempuan tuh suka coret sobek kertas lalu ditulis, ditempel gitu ya. Lalu saya marah. Nah, saking marahnya ya istri pun kena, kasih Tuhan ya. Singkat cerita istri pun kena dan akhirnya kami tidak bicara satu malam. Melebihi matahari terbenam, sudah tidak sesuai firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan akhirnya singkat cerita tidur duluan, anak-anak dan istri tidur, tetapi malam itu tiba-tiba satu suara yang sangat keras di dalam hati saya. Aku tidak berkenan kepadamu. Ya, ketika saya mendengarkan itu ya seperti saya dipukul palu ya saudara ya. Wah, terkena sekali. Aku tidak berkenan kepadamu. Ya, akhirnya saya harus menyelesaikan satu hari. Akhirnya kami boleh kembali lagi untuk berdamai sejahtera, sukacita. Kekasih Tuhan tidak mudah. Kalau tadi Daud berkata di dalam ayat pasal 27, kiranya engkau berkenan memberkati hambamu ini, keluarga hambamu ini. Menjaga perkenanan di dalam keluarga kita itu tidak mudah. Menjaga hadirat Tuhan di dalam keluarga kita itu tidak mudah. Emosi kita. Nah, oleh sebab itu yang kedua kita akan belajar. Jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah. Poin yang kedua yang saya sampaikan, mari kita melihat di dalam Roma pasal 14 ayat 20a. Roma pasal 14 ayat yang ke-20a. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Ya, kekasih Tuhan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Kekasih Tuhan, kalau kita merusakkan pekerjaan Allah, Tuhan pasti juga turun tangan atas orang-orang yang merusak pekerjaan. Artinya apa, kekasih Tuhan? Kedagingan kita ini dapat merusak pekerjaan Allah. Katakan amin. Emosi kita, ego kita ini bisa merusak pekerjaan Allah di dalam mungkin keluarga kita. Mungkin kepada anak-anak kita.
bahkan pekerjaan Allah di tempat ini. Kalau masing-masing orang mengambil emosi sendiri, orang-orang mengambil kepentingan diri sendiri, pekerjaan Allah akan rusak. Betul? Tidak akan ada yang berjalan dengan baik. Kalau kita boleh setiap orang mengambil keputusannya sendiri lalu menentang pemimpin, maka pekerjaan Allah akan merusak. Kita tidak lagi dikenan oleh Tuhan. Pelayanan kita kepada Kristus akan tidak dikenan oleh Tuhan. Bagaimana kita pelayanan kita kepada Kristus semakin dikenan Tuhan? Mari jangan merusak pekerjaan Allah. Biarlah kita saling membangun. Amin. Biarlah kita saling melakukan satu pekerjaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Dengan saling membangun. Dengan saling menguatkan. Pekerjaan Allah akan tetap kita kerjakan Bapak Ibu. Pekerjaan Allah akan tetap ada. Kalau kita merusaknya, kita yang rugi. Kita tidak akan mendapatkan berkat di sana. Kita akan kehilangan momen-momen di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya atas kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita punya tujuan, punya sasaran yang kita tuju. Demikian juga dengan Kristus, Tuhan juga punya tujuan dalam hidup kita. Lewat pekerjaan kita dimanapun kita berada. Kedagingan kita itu kadangkala akan membuat kita susah menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak bisa memahami ini? Ketika kita hidup di dalam daging, mungkin ketika kita semakin diberikan kepercayaan, kita sudah ditempatkan Tuhan di dalam tanggung jawab yang baru. Tetapi ketika kita hidup di dalam daging, ketika kita terlena dengan kesuksesan yang kita sedang nikmati, keberhasilan yang kita nikmati, maka kita sedang melupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pekerjaan Allah yang mungkin sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, mungkin akan terlupakan. Oleh sebab itu mari, biarlah setiap kita menjaga perkenanan dengan Tuhan, saling membangun. Jangan kita merusak pekerjaan Allah. Amin. Tentu kita sendiri kalau mungkin sebagai seorang karyawan kita merusak rencana pemimpin pun kita juga akan tidak disukai oleh pemimpin kita. Apalagi dengan raja di atas segala raja yang kita layani. Dengan Tuhan kita yang sudah menebus kita yang kita layani. Kekasih Tuhan. Mari kita fokus saling membangun. Matikan kedagingan kita makin hari satu demi satu, biarlah kedagingan kita semakin dimatikan dan kita fokus pada pekerjaan Allah yang Tuhan nyatakan kepada hidup kita. Amin. Saya masih ingat dengan apa yang saya katakan secara pribadi. Karena saya tulis waktu itu kekasih Tuhan, ketika saya dapat pacar ya, yang sekarang jadi istri saya. Waktu itu kami masih berjauhan. Saya di Banyuwangi, istri saya di sini. Dan ketika akhirnya diterima dia jadi pacar, saya menulis di catatan saya. Tuhan, seberapapun waktu yang Tuhan berikan saya untuk berjalan dengan dia, satu hal, ajar kami untuk kami boleh mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya juga rindu boleh saya mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidup saya. Dalam setiap aspek saya, terutama dengan keluarga saya, dengan istri saya. Jangan kita merusakkan pekerjaan Allah hanya karena kedagingan kita. Hanya karena mungkin kita pendapat kita mungkin tidak diterima. Hati-hati. Kedagingan kita bisa merusakkan pekerjaan Allah. Amin. Yang ketiga yang saya mau ingin sampaikan adalah mari kita berperan aktif di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan berbicara tentang makanan dan minuman. Tetapi tentang damai sejahtera, kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus. Peran aktif kita harus mendatangkan ketiga hal ini. Amin. Bukan sebaliknya. Peran aktif kita, kontribusi kita, bukan lagi saling menjatuhkan. Tetapi harus mendatangkan ketiga hal ini. Yaitu kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus, damai sejahtera. Bayangkan kalau saya tidak menyelesaikan dengan istri saya. Waktu saya konflik tadi Bapak Ibu. Oh Tuhan dia yang salah kok. Ya, padahal saya sendiri yang salah saudara. Saya tidak mendatangkan damai sejahtera atas keluarga saya. Saya tidak mendatangkan sukacita pada keluarga saya. Pagi-pagi bangun sudah cemberutan.
saudara. Pagi-pagi nganter sudah tidak sentuhan lagi. Jaga jarak, saudara. Tidak damai sejahtera. Apalagi ini dengan keluarga, apalagi dengan lingkup kita yang lebih besar. Dengan saudara-saudara kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya kekasih Tuhan. Apakah kita bisa menjaga kita? Karena kita berurusan dengan nama Allah kita yang besar, saudara. Dengan Tuhan kita yang kita sembah. Beberapa waktu lalu, mungkin ada yang bersaksi ya. Ada yang mengatakan, kok orang Kristen begitu gitu ya. Kok orang Kristen seperti itu. Kita sedang berurusan dengan nama Tuhan kita, saudara. Saya bersyukur sekali dengan cerita Daud. Ketika Goliat menantang seluruh bangsa Israel, barisan orang-orang Israel. Mencemooh nama Allah yang maha tinggi, mencemooh Allah Israel. Tidak ada satupun dari orang-orang barisan tentara Israel yang maju. Daud yang sedang bawa makanan. Dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat itu? Yang berani mencemooh Allah Israel. Aku akan maju kepada dia. Berani saudara mempertahankan nama Allahnya. Dia mengambil peran aktif untuk memberitakan siapa Allahnya. Tetapi paling tidak saudara dalam kehidupan kita, mari kita boleh berperan aktif di dalam kerajaan Allah. Dengan mendatangkan kebenaran, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Matikan ego kita hari demi hari. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang harus kita matikan saudara. Kita semuanya sedang belajar untuk menuju yang namanya dikenan Tuhan. Karena ketika kita dikenan Tuhan, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Hanya oleh karena perkenanannya kita akan masuk. Kasih Tuhan. Menjaga hadirat Tuhan yang pertama. Yang kedua, salinglah membangun. Jangan merusak pekerjaan Allah. Yang ketiga, mengambil bagian peran aktif dalam pekerjaan Allah, kekasih Tuhan. Ada satu yang lebih penting dari itu semuanya. Mari hidup kita secara pribadi. Setiap orang mengambil tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Mungkin kita bisa melayani di tempat ini. Kita mungkin bisa memberikan satu pelayanan dimanapun kita berada. Tetapi Tuhan melihat hati. Kalau hati kita menjaga hadirat Tuhan, kita akan mendatangkan kebenaran. Kita akan mendatangkan damai sejahtera di sekitar kita. Sukacita di sekitar kita. Kalau kita saling membangun, maka yang ada tidak ada pertikaian. Maka yang ada hanyalah sukacita. Tidak ada lagi saling menghakimi. Tidak ada sesuatu hal yang mencari ego sendiri. Kalau kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kita akan mengambil bagian dengan penuh untuk nama Tuhan ditinggikan. Untuk kerajaan Allah ditegakkan dimanapun kita berada. Amin, kekasih Tuhan. Semakin kita diberikan tanggung jawab, semakin kita berhasil. Mari kejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah berkeluarga, jaga keluarga kita. Seperti Daud, kiranya perkenanan Tuhan semakin dinyatakan atas keluarga Daud. Firman Tuhan tidak panjang, kekasih Tuhan. Karena saya rindu kita boleh semakin hari diperkenankan Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita. Pujian penyembahan kita tidak hanya keluar dari lidah bibir kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Lewat aktivitas kita. Lewat apa yang kita hasilkan. Itulah pujian dan penyembahan. Nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan dan mengalami perkenanan Tuhan. Ketika kita mengalami perkenanan Tuhan, kiranya seperti Raja Daud, kita mendapatkan pimpinan Tuhan. Kita diperlihatkan masa yang jauh, yang dari sekarang. Sehingga kita semakin diteguhkan untuk mengasihi Dia lebih lagi. Betapa ku mengasihimu Yesus,
hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat kita menyembah Dia, pemulihannya akan. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu, kehadirat-Nya terus bersama kita. Dia akan memulihkan, Dia akan menyatakan mujizat-Nya. Kuasa bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pujikan dengan segenap hati. Betapa ku mengasihi-Mu, Yesus. Satu-satunya, hanya Kau Tuhan, satu-satunya. Padamu Ku menaruh semua pengharapanku. Ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan, sepanjang hidup kami, seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Amin. Amin Tuhan. Tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu, biar hadirat-Mu terus bersama kami Tuhan. Biar perkenanan-Mu nyata atas kami Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Biar hadirat-Mu terus bersama kami Tuhan. Dimanapun Kau menempatkan kami, dimanapun Kau menempatkan kami, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami untuk menjaga hadirat-Mu dalam hidup kami, mencari Engkau lebih sungguh lagi, mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami, sehingga perkenanan-Mu turun atas kami Tuhan. Matikan kedagingan kami satu demi satu, sehingga perkenanan-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga pekerjaan Allah berjalan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami.
Haleluya. Yesus Tuhan. Syaralabalabaya, saralalalala. Haleluya. Oh, di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja. Setiap hati kami dipulihkan Tuhan. Oh, biar hadirat-Mu, haleluya, terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Lebih sungguh lagi di saat ku menyembahmu. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Amin. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Amin. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sembah Tuhan. Bila hari-hari ini kita semakin dekat dengan Allah, beri penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Segala sembah bagi Dia. Haleluya. Hal yang terindah di hadapan Allah adalah ketika kita sembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pandang Allah nyatakan pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan dipuji. Nyanyi pujian pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, besar dan layak dipuji. Angkat tangan saudara, pandang Allah. Pujian bagimu Tuhan,
besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu, puja bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Dari hati saudara, namamu besar dan layak dengan saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan kita. Kita sudah mendengar firman Allah, dan kiranya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ketahuilah ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka segala hal yang baik Tuhan Allah akan nyatakan pada hidup kita semua. Saudara percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati keluarga kita, amin. Saya mengajak doa dari Daud tentang keluarganya. Ini menjadi doa kita. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Saudara, mari kita akan menyatakan ini di hadapan Allah. Saudara yang datang dengan keluarga, pegang tangan, bergandengan tangan dengan kesatuan. Saudara yang tidak bersama dengan keluarga, saudara ingat mereka dimanapun berada. Dan mari kita akan doakan ini. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Dari hati kita, mari kita nyatakan. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon ke hadapan Allah, ya Tuhan. Kalau doa diberkati Tuhan, sekarang ini berkat bagi keluarga kami juga dinyatakan, diberkati secara pribadi, diberkati keluarga satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah ada dalam setiap keluarga yang hadir beribadah, setia memuji menyembah Tuhan. Kami serahkan setiap keberadaan kami, setiap keluarga kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, buat apa yang Tuhan sedang kerjakan atas kami. Ya, Kami bersyukur di hadapan Allah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita. Kiranya persembahan kami ya Tuhan juga berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Silakan bergabung saudara bagi Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, kita. demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung berjatuh, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Gereja Bethesda God the Miracle menyelenggarakan Lomba Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Berikut lomba-lomba yang dipertandingkan. Yes No, Yes No. Jepit sedotan, kumpulkan gelas, snack sweetie, mengait bakul. Dapatkan hadiah dari setiap perlombaan yang diperlombakan dan juga bermacam-macam door prize yang sudah disiapkan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan, itu yang disampaikan saudara.
Apakah masih? Saudara, tadi sama ya, di tanggal 17 lomba itu di gathering, tanggal 17 hari Kamis. Saudara silakan hadir ke tempat ini, kalau di situ tertulis tadi pengumuman jam 8.30, tapi bagi saudara yang masih upacara di instansi masing-masing, selesai upacara, silahkan langsung bergabung di gereja kita. Itu tanggal 17. Tanggal 16, kita ada ibadah syukur HUTRI ke-78 di tempat ini. Saudara pasti diberkati Tuhan dengan ibadah itu, karena sudah dipersiapkan dengan baik, paduan suara juga sangat baik, saudara dipersiapkan di gereja ini. Mari kita bersama-sama menikmati syukur ke hadapan Tuhan. Jam 7 malam di tempat ini. Tanggal 16, hari Rabu, kita syukuran di tempat ini. 17, kita gathering bersama-sama. Itu yang perlu saya sampaikan, saudara. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bisa angkat tangan saudara? Ada? Semua diberkati Tuhan dan tanggal besok, tanggal 13, ada ibadah pria. Tolong yang pria angkat tangan. Yang wanita turunkan tangan dulu. Yang pria, saudara, di rumahnya Bapak Longnan Simorangkir. Nanti akan Sherlock, saya akan kirim kepada saudara yang ada nomor handphone di handphone saya, akan saya kirim bapak-bapak. Jadi jangan tersinggung, kok saya dikirimi? Saudara, in kasih Tuhan, akan saya kirimi semua bapak-bapak, lokasinya juga akan saya kirimkan. Beliau adalah Pak Longnan Simorangkir ini UMKM Miracle, punyanya gereja. Ya, memang semua kalau namanya Miracle nanti ada kaitannya dengan gereja kita. Puji Tuhan, saudara, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sepakat katakan amin. Katakan keluargaku diberkati Tuhan. Kayaknya lebih masuk di hati ya, saudara katakan itu, keluargaku diberkati Tuhan. Katakan kiri kanan, muka belakang, keluarga bapak, keluarga ibu juga diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dengan tulus pasti jadi. Sepakat katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Di tengah-tengah kita saya melihat juga ada Bu Nur Titin Pasaribu yang mamanya dipanggil Tuhan kemarin dan masih bergumul apakah pulang atau belum, masih dalam pergumulan ya. Jadi pulang besok. Di tengah kedukaan tetap mengandalkan Tuhan, bisa beribadah. Salam buat keluarga di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan senantiasa beri penghiburan dan kekuatan. Nanti bisa berhubungan langsung dengan Bu Nur Titin Pasaribu. Demikian, saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kami kebesaran ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, kami terus memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, saya bersyukur memiliki Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa. Ajaib, ajaib Tuhan, kami memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Haleluya. Arahkan hati dan pikiran saudara, tengadahkan tangan saudara. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan kau lakukan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ibadah selesai. Salam.